Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Hari ini hari Minggu, tanggal 26 Januari ya teman-teman. Nah, beberapa hari ini ke depan adalah hari libur panjang karena bertepatan dengan hari raya Imlek serta Isra Mi'raj ya teman-teman. Nah, ini bagi para teman-teman yang kebetulan ini pasti akan melakukan wisata ke Yogyakarta. Nah, saat ini nampaknya banyak sekali dari teman-teman ini yang menggunakan tol Jogja Solo, dan terlihat ini kita saat ini sudah berada di sekitar lampu merah Mupit ya teman-teman. Nah, ini dari arah exit tol Klaten ini nampaknya sangat padat sekali. Ini adalah buangan dari exit tol Klaten karena memang di sekitar kota Klaten mungkin sudah padat ya teman-teman, sehingga dibuang melalui jalan alternatif menuju ke arah kiri ini. Nah, ini nanti tembusnya di lampu merah Bendong Gantungan ya teman-teman. Nah, ini saat ini sudah mulai dilakukan proses pengalihan arus lalu lintas nampaknya. Nah, dari sini nanti kita coba melihat kondisinya di sekitar exit tol Klaten seperti apa, serta di jalan yang mengarah ke kota Klaten ini seperti apa kepadatannya. Nanti kita juga melihat membahas seberapa urgent Jalan Ki Ageng Gripik sebagai akses menuju maupun keluar dari exit tol Klaten ini untuk segera dilakukan perbaikan maupun ditingkatkan, dilebarkan ya teman-teman. Nah, sebelum kita berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Dari perempatan Mupit ini, apabila teman-teman ingin menuju ke arah Semarang, Boyolali, itu ambil kanan. Apabila teman-teman lurus itu nanti ke arah Meranggen, ke arah Pasar Pulau Watu. Apabila teman-teman ingin mengambil ke arah Jogja, itu ambil kiri, itu nanti alternatif ke arah Jogja ya teman-teman. Nah, dari sini kita nanti akan coba menyusuri Jalan Ki Ageng Gripik ataupun Jalan Jatinom Klaten ini untuk melihat kondisi di sekitar exit tol maupun jalan akses exit tol Klaten ini. Terlihat di perempatan Mupit ini sudah banyak sekali kendaraan-kendaraan yang diarahkan menuju ke arah perempatan Mupit ini untuk nantinya melalui jalan alternatif menuju ke arah Yogyakarta ya teman-teman. Nampaknya di sekitar exit tol Klaten ini sudah terjadi kepadatan. Nah, nanti kita coba melihat bersama-sama. Terlihat ini antriannya ini sudah cukup panjang menjelang perempatan Mupit ini ya teman-teman, dari arah exit tol Klaten. Nah, ini sudah memasuki libur panjang 5 hari dari Sabtu kemarin ini, kondisinya sudah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hari Minggu, ini nampaknya lebih ramai lagi arus kendaraan yang menuju ke arah Yogyakarta untuk melakukan liburan maupun piknik ya teman-teman. Nah, terlihat ini di sepanjang jalan Ki Ageng Gripik ini terlihat antrian kendaraan ini mengular. Nah, kurang lebih sekitar 200 sampai 300 meter ini nampaknya teman-teman. Nah, ini masih terlihat mengular ini. Namun terlihat ini memang jalan Ki Ageng Gripik ini kualitasnya tidak begitu bagus ya teman-teman. Nah, banyak tambalan sehingga permukaannya ini tidak mulus, bergelombang, dan di beberapa titik berlubang ya teman-teman. Nah, ini walaupun kelihatannya rata, kalau dipandang ini kelihatan rata, tapi kalau dilewati ini duglek ya teman-teman, karena banyak tambalan sehingga permukaannya ini bergelombang. Semoga saja ini menjadi atensi bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Yang kami dengar Bupati terpilih Mas Hamenang ini nantinya akan konsentrasi untuk melakukan perbaikan jalan. Nah, ini tentunya menjadi kabar yang baik karena memang jalan-jalan di Kabupaten Klaten ini butuh penanganan untuk diperbaiki ya teman-teman. Kita lihat saja kenyataannya nanti apakah benar apa yang beliau sampaikan.
dari sebentar lagi akan dilantik. Nggak tahu, tapi saya nggak tahu lah dilantiknya kapan bupati yang baru ini. Nah, ini adalah terowongan underpass ruas jalan tol Jogja Solo. Nah, ini kurang lebih 500 meter lagi menjelang exit tol Klaten ya teman-teman. Nah, terlihat memang jalanannya dari Jalan Ki Ageng Gribik, khususnya jalur yang sebelah kiri yang kita lewati ini yang mengarah ke arah Klaten kota ini kualitasnya tidak begitu bagus, bergelombang, banyak tambalan ya teman-teman. Nah, ini banyak tambalan. Nah, semoga saja nanti segera dilakukan dari proses-proses perbaikan ataupun peningkatan. Dan kami dengar memang saat ini sedang dilakukan dari proses perencanaan pelebaran jalan raya Ki Ageng Gribik ini. Namun memang kabarnya terjadi perubahan rencana ya teman-teman, yang tadinya akan dilebarkan 2 sisi. Nah, sepertinya saat ini terjadi perubahan dan hanya akan dilakukan proses pelebaran ini 1 sisi. Nah, itu yang menjadi problematika selanjutnya. Banyak warga yang merasa keberatan karena nantinya tentu saja ruas jalan yang dilebarkan apabila 1 sisi ini nanti akan lebih terdampak bagi yang terdampak ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini itu patok merahnya itu lebih ke dalam lagi ya teman-teman, lebih. Nah, itu patok-patok merahnya itu lebih ke dalam lagi, dan ini adalah exit tol Klaten. Nah, yang terlihat itu yang mengarah ke arah kota itu sudah tersendat ya teman-teman. Dan itu antriannya panjang sekali. Antrian panjang sekali di sekitar exit tol Klaten menjelang yang menuju ke arah kota ya teman-teman. Nah, itu sudah stuck di depan exit tol Klaten ini, dan terlihat itu yang di jalur akses exit tol Klatennya juga antriannya cukup panjang menjelang lampu merah. Nah, ini mobil-mobil pengendara yang ingin menuju, kebanyakan ini pasti menuju ke arah Yogyakarta ya teman-teman. Nah, itu terlihat panjang sekali. Nah, baik bus-bus besar maupun mobil pribadi ini menumpuk keluar di sekitar exit tol Klaten ini. Nah, itu teman-teman panjang sekali. Nanti kita coba melihat menyeberang ya teman-teman. Kita tunggu dulu lampu merahnya ini biar sepi dulu, kita nanti menyeberang untuk melihat kondisi lalu lintas ataupun suasana di sekitar exit tol Klaten ini. Nah, terlihat ramai sekali ya teman-teman. Itu yang ke arah kota Klaten sudah stuck, sudah berhenti nih. Tersendat sekali nih, tersendat sekali ya. Itu yang antrian di belakang itu masih banyak sekali yang ingin keluar dari exit tol Klaten. Nah, itu terlihat antrian yang ingin keluar menuju Jalan Raya Ki Ageng Gribik. Ini sangat panjang sekali. Nah, kita berjalan dulu mencari tempat yang enak untuk melihat kondisi suasana di sekitar exit tol Klaten. Nah, itu ya teman-teman. Nah, antriannya cukup banyak, mobil-mobil pribadi mengular sampai belakang, sampai di tikungan itu menjelang gerbang tol ya teman-teman. Antriannya itu sampai menjelang gerbang tol itu nampaknya. Kurang lebih sekitar 100 sampai 200-an meter dari lampu merah exit tol Klaten ke belakang. Nah, ini. Nah, kalau di sini lampu merahnya nyala, ini sudah stuck, sudah berhenti ya teman-teman. Yang menuju ke arah Klaten kota ini sudah berhenti. Nah, itu sudah berhenti, tersendat sekali. Karena memang ruas jalannya ini hanya satu lajur untuk masing-masing arah, serta kondisi kualitas jalannya ini tidak begitu bagus ya teman-teman. Tadi kita lihat bergelombang dan sesekali ada lubang juga ya teman-teman, sehingga menjadikan laju kendaraan ini tidak begitu lancar. Nah, itu sudah menumpuk berebut karena yang keluar exit tol Klaten stuck yang menuju ke kota, sedangkan lampu merah yang masuk ini sudah hijau itu. Nah, semoga selamat sampai tujuan. Kita dipimpin, disapa ya teman-teman. Semoga perjalanannya menyenangkan untuk Bapak tadi.
pasti kita coba melihat kondisi menuju ke arah Jalan Pemuda ya teman-teman, bagaimana kondisinya setelah penumpukan terjadi di sekitar exit tol Klaten ini. Awal lagi yang menuju ke arah kota Klaten ini sudah sedemikian parah ya teman-teman. Kita akan coba berjalan, terlihat ini masih setak ya teman-teman, yang menuju ke arah Klaten kota ini masih setak. Nah, bagi teman-teman apabila tidak ingin mengalami seperti ini, bisa mengambil dari exit tol Klaten ini, bisa mengambil ke kiri menuju ke arah lampu merah Ngupit tadi. Dari lampu merah Ngupit tadi teman-teman ambil kiri. Dan kalau bingung, di konten saya yang sebelumnya juga sudah memberikan jalurnya ya teman-teman, dan tidak kami setip sehingga tentu saja dapat memberikan gambaran bagaimana jalur alternatif yang mungkin teman-teman bisa tempuh apabila ingin ke arah Jogja tanpa harus mengalami ataupun terjebak di kemacetan di ruas jalan raya Gribik yang menuju ke arah Klaten kota ini. Nah, ini terlihat sudah setak, sudah berhenti ya teman-teman. Sudah setak, sudah berhenti, tidak bergerak ya teman-teman yang menuju ke arah Klaten kota, karena memang ini jalannya ini hanya untuk satu lajur untuk masing-masing jalurnya, berlawanan arah ya teman-teman. Dan kita sambung lagi tadi rencana dari pelebaran jalan raya Ki Ageng Gribik ini. Nah, ini terjadi perubahan rencana ya teman-teman, yang tadinya akan dilebarkan di kedua sisi, dan ini nampaknya saat ini hanya rencananya berubah, akan dilebarkan di sisi kiri kita ini ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah melihat patok-patok yang sudah ditanam, yaitu patok-patok merah itu sudah ditanam dan lebih menjorok ke dalam ya teman-teman. Nah, kemarin yang pertama itu hanya di pinggir-pinggir ini, di pinggir-pinggir got ini. Nah, saat ini terlihat patok-patok merahnya ini sudah dipindah lebih masuk ke dalam lagi. Artinya ini yang terdampak dari pelebaran jalan raya Gribik ini, yang sebelah kiri jalan ini nantinya akan lebih terdampak ya teman-teman. Nah, inilah yang menjadi persoalan, karena sebagian warga tentunya keberatan karena lahannya terdampaknya lebih banyak lagi ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah jalan raya Ki Ageng Penjawi, Ki Ageng Pemanahan ya teman-teman, yang saat ini sudah tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 untuk menuju ke arah kota Klaten. Hanya dibuka satu arah untuk menuju ke arah exit tol Klaten dari arah kota Klaten ya teman-teman. Nah, teman-teman harus lurus menuju Jalan Pemuda melalui jalan Ki Ageng Gribik ini. Nah, atau nanti teman-teman bisa melewati jalan Ki Ageng Penjawi di perempatan Kuaren itu ya teman-teman, ambil kanan. Nah, itu bisa juga nanti tembusnya di Proliman Bramen kalau tidak ada rekayasa lalu lintas tentu saja. Biasanya kalau rame juga nanti dijaga polisi dan diarahkan terus ke arah Klaten kota. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Karena memang jalan Ki Ageng Penjawi itu walaupun kemarin sudah habis ditingkatkan dan kualitas jalannya juga mulus, namun memang sedikit berkelok-kelok dan tidak begitu lebar ya teman-teman. Nah, di sini nih ya teman-teman, di depan ini adalah perempatan Kuaren, teman-teman bisa ambil kanan. Ambil kanan ini ya teman-teman, di perempatan ini teman-teman bisa ambil kanan. Ini. Oh, nampaknya tidak bisa ya teman-teman. Itu ada bapak polisi yang ternyata jalan Ki Ageng Penjawi ini juga ditutup untuk kendaraan roda 4. Diarahkan terus menuju ke arah Jalan Pemuda ini, ke arah melanjutkan terus menyusuri jalan Ki Ageng Gribik. Nah, ini setelah sini sebenarnya ini suasananya juga cukup lengang ya teman-teman. Tadi mungkin banyak beberapa pengendara yang bingung harus melewati jalur mana selepas keluar dari exit tol Klaten. Dan kemungkinan juga karena faktor jalan ini yang tidak begitu mulus ya teman-teman, berlubang sehingga pengendara tidak bisa memacu kendaraannya lebih cepat lagi. Nah, kita lihat dulu itu patok-patok merahnya itu ya teman-teman. Nah, patok merah, nah, itu lebih ke dalam lagi patok merahnya itu. Berarti akan sangat terdampak sekali di sisi sebelah kiri jalan Ki Ageng Gribik yang menuju ke arah
kota Klaten ya teman-teman. Ini nantinya akan lebih terdampak proses pelebaran jalan. Nah ini yang menjadi protes beberapa warga kemarin, karena memang ada 1-2 warga yang merasa keberatan apabila terjadi perubahan rencana pelebaran jalan raya Ki Ageng Gribik ini. Dan tentu saja kita ikuti saja bagaimana nanti kelanjutannya. Namun begitu, saya berharap warga juga mendapatkan hak-hak yang sepantasnya ya teman-teman, dan tidak merasa dirugikan. Nah itu lebih ke dalam lagi, kurang lebih dari as jalan ini sekitar 6-7 meter juga ada ya teman-teman patokannya. Kalau kemarin itu hanya di pinggiran selokan ini, patok-patok yang pertama itu hanya di pinggiran selokan ini. Di sisi kanan maupun kiri jalan Ki Ageng Gribik saat ini hanya ada di sisi kiri jalan Ki Ageng Gribik ini ya teman-teman. Rumah-rumah di sini tentu saja nanti akan banyak yang terdampak dari pelebaran jalan Ki Ageng Gribik untuk akses tol ya teman-teman. Kalau pandangan saya sih memang harus dilebarkan, karena memang ini adalah akses tol. Karena banyak sekali warga yang mengeluhkan keluar dari exit tol Klaten ini tidak cukup memadai. Walaupun nanti exit tol Klaten ini setelah exit tol Prambanan ini dibuka, kemungkinan exit tol Klaten ini akan sepi. Namun apakah pemerintah Kabupaten Klaten juga rela nantinya wilayahnya cuma sebagai perlintasan dan tidak singgah di beberapa destinasi maupun pusat oleh-oleh yang ada di sepanjang Klaten ini, yang menjadikan roda ekonomi tentunya tidak bergerak kalau hanya sebagai tempat perlintasan. Beda halnya apabila beberapa pengendara ini ada yang keluar di exit tol Klaten, karena memang aksesnya sudah ditingkatkan nantinya teman-teman, sehingga para pengendara sudah bisa keluar maupun memasuki exit tol Klaten ini lebih nyaman lagi. Dan ternyata Bapak Polisi ini banyak yang mengatur lalu lintas di sepanjang jalan Ki Ageng Gribik ya teman-teman. Kita tadi tidak menemui di sekitar exit tol Klaten, ternyata pada standby di sekitar jalan raya Ki Ageng Gribik ini. Padahal tadi di sekitar exit tol Klaten cukup ramai sekali ya teman-teman, dan tidak ada pengaturan lalu lintas sehingga terjadi ketersendatan yang cukup kronis ataupun crowded di sekitar depan exit tol Klaten. Dan ternyata memang banyak yang mengatur lalu lintas di sepanjang jalan Ki Ageng Gribik ini, di setiap perempatan maupun tikungan-tikungan ya teman-teman, persimpangan-persimpangan. Nah, kita saat ini sudah berada di Jalan Pemuda ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin ke Solo itu arah ke kiri, ke Surakarta arah ke kiri ini. Dan apabila teman-teman ingin melanjutkan ke arah Jogja itu bila ke kanan. Dan terlihat sangat padat sekali lalu lintas yang menuju ke arah Jogja. Melihat dari kepadatan ini, tentunya saja kita lihat bahwa urgenitas dari peningkatan jalan Ki Ageng Gribik ini cukup urgent ya teman-teman. Nah, terlihat sangat terjadi arus lalu lintas yang keluar dari exit tol Klaten di masa libur panjang ini, apalagi nanti kalau lebaran nanti ya teman-teman, tentu saja arus lalu lintasnya akan lebih padat lagi. Meskipun nanti rencananya tol Jogja Solo sudah bisa dibuka operasional sampai dengan exit tol Prambanan, namun tentu apakah pemerintah provinsi Klaten Kabupaten Klaten rela hanya menjadikan Kabupaten Klaten ini sebagai perlintasan tanpa nantinya singgah di Klaten ya teman-teman, karena akses menuju maupun keluar dari exit tol Klaten ini kita lihat kurang memadai dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat maupun pengendara yang melalui tol Jogja Solo ya teman-teman. Meskipun banyak saat ini masih sedikit ada problem dengan pembebasan lahan, karena masih ada pro dan kontra karena perubahan rencana dari pelebaran jalan raya Ki Ageng Gribik itu sendiri teman-teman. Semoga saja nanti segera ada titik temu serta segera bisa dilakukan dari proses peningkatan akses menuju exit tol Klaten ini. Dan beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari arus lalu lintas di sekitar exit tol Klaten
di hari libur panjang ini ya teman-teman. Kurang lebih 5 hari liburnya ngedur. Ini tentu saja dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berlibur menuju ke arah Yogyakarta. Semoga saja di tayangan ini tadi memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan seluruh masyarakat yang melakukan aktivitas perjalanan semoga selamat sampai tujuan, berlibur. Jangan lupa jajan karena uang jajan kalian ini adalah penggerak ekonomi lokal ya teman-teman. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.